Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat kelas 6A yang Pak sayangi. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang hewan sahabatku. Kalau sebelumnya kemarin tema 1 tentang tumbuhan sahabatku, maka sekarang adalah hewan sahabatku. Anak-anak semuanya, berbicara tentang hewan sahabatku, pasti kita sudah tahu semua bahwa hewan sahabat kita adalah hewan-hewan peliharaan. Bapak yakin kamu pasti di rumah juga punya hewan peliharaan. Contoh-contoh hewan sahabatku itu apa sih? Ya, misalnya kucing, kelinci, marmut, kemudian ada namanya landak mini, dan masih banyak lagi anak-anak semuanya ya, tentang hewan sahabatku. Kemudian tentang hewan sahabatku ini tadi, selain sahabatku juga di Asia Tenggara, karena kita sekarang membahas Asia Tenggara, itu juga banyak hewan anak-anak, hewan peliharaan dan hewan macam-macam. Ada hewan yang dijaga oleh negara, dilindungi oleh negara. Contohnya di Indonesia, misalnya komodo di Pulau Komodo, ada lagi gajah Sumatera, harimau Sumatera, gajah Kalimantan misalnya, enak ya. Nah, di Asia Tenggara ini hewan-hewan itu banyak sekali. Ada yang dimakan, ada yang bahkan ada yang dijadikan simbol negara. Contohnya misalnya Indonesia menggunakan burung Garuda sebagai simbolnya, simbol negara kita ya. Dan masih banyak lagi. Kemudian dimakan. Banyak sekali hewan yang dimakan. Kambing, sapi, kemudian ikan ya kan. Nah, contohnya yang dimakan ya. Kemudian ada yang juga yang dikeramatkan. Contohnya seperti di Myanmar, Kamboja, Thailand, itu ada hewan yang dikeramatkan, yaitu gajah. Di Thailand itu gajah itu dianggap sebagai hewan keramat ya anak-anak ya. Kemudian kalau di Indonesia, apa yang sebenarnya yang sangat diidolakan oleh dunia di Indonesia ini? Hewannya itu ikan tuna. Ikan tuna itu dicari oleh beberapa mancanegara, Jepang dan lain sebagainya, mencari ikan tuna. Ada di mana? Di perairan Indonesia ya, anak-anak ya. Kemudian ada lagi burung yang terkenal di Malaysia, namanya burung takurdahan. Takurdahan itu hidupnya di pepohonan ya, namanya burung hidup di pohon ya. Masa burung hidupnya di air atau nyelam seperti ikan ya, nggak mungkin ya anak-anak ya. Setelah kita tahu hewan tadi munculnya tidak dengan tiba-tiba anak-anak. Dia juga berkembang biak sama seperti pelajaran sebelumnya tentang tumbuhan. Kalau misalnya vegetatif, generatif itu adalah perkembangan tumbuhan, dan sekarang ada ya juga hewan ini berkembang biak juga anak-anak. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur, beranak. Ada lagi yang bertelur dan beranak. Kalau hewan berkembang biak dengan bertelur itu contohnya ayam, bebek, ya itu sejenis burung lah ya. Nah, hewan yang berkembang biak dengan bertelur itu disebut apa? Opipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut opipar. Selain bertelur ada lagi nggak? Ada beranak atau melahirkan. Nah, hewan yang melahirkan disebut apa? Opipar. Hewan yang beranak disebut hewan yang melahirkan disebut opipar ya. Nah, setelah bertelur, beranak, ternyata ada lagi anak-anak. Bertelur dan beranak. Maksudnya bertelur dan melahirkan. Contohnya apa anak-anak? Contohnya ular. Ular itu dia bertelur, tapi telurnya itu menetasnya di dalam perutnya, sehingga anak itu keluarnya setelah menetas. Ada juga sebagian kecil, yaitu 0,1% lah, bertelur dan anaknya tidak lahir di dalam, keluar ya. Tapi 99,99% ular itu bertelur dalam perutnya, kemudian lahir, barulah ular tadi keluar dan cangkangnya itu keluar ya anak ya. Gitu. Nah, bertelur dan beranak itu disebutnya opopipipar. Bertelur disebut
opipar, beranak disebut opipipar, bertelur dan beranak disebut opopipipar. Ya anak-anak ya. Nah itu sekilas tentang hewan sahabat kita. Karena kita masih berbicara tentang Asia Tenggara nih anak-anak semuanya ya. Nah selain berbicara tentang hewan, tumbuhan kemarin, sekarang kita juga berbicara tentang perekonomian yang ada di Asia Tenggara ya. Berdasarkan letak geografisnya, negara-negara Asia Tenggara itu tidak jauh berbeda ya. Contohnya negara di Asia Tenggara itu adalah Brunei Darussalam. Dia mempunyai atau perekonomiannya didukung oleh minyak bumi ya anak-anak ya. Walaupun ada penghasilan yang lainnya, tapi dia terkenal dengan minyak buminya. Kemudian ada Filipina. Filipina itu terkenal dengan pertanian dan perkebunannya. Apa yang sangat terkenal di Filipina itu anak-anak? Nanas, padi, kelapa, dan gulanya. Gula dari Filipina ya anak-anak ya. Nah kemudian kita udah baca negara lain. Negara kita belum kita bicarakan ya. Negara Indonesia sendiri itu dari pertanian, dari perkebunan, perindustrian dan pertambangan. Nah banyak sekali. Bahkan sekarang juga ada pariwisata ya anak-anak. Contoh dari pertanian padi, contoh dari perkebunan sawit, karet. Contoh dari pertambangan ada tambang batu bara, ada tambang emas. Negara kita itu penghasil emas anak. Terletak di Irian Jaya. Setelah kamu besar nanti, cobalah kamu jadi pengusaha atau jadi gubernur di Irian Jaya atau jadi presiden Republik Indonesia. Mungkin kamu akan tahu betapa kayanya negara kita ini ya anak ya. Penguas doain kalian semua, anak-anak hebat penguas, jadi orang hebat di masa yang akan datang, amin. Kemudian setelah Indonesia kita masuk ke Kamboja ya anak-anak ya. Kamboja masih negara ASEAN. Penghasilannya adalah dari pertanian yaitu padi, perkebunannya itu karet ya. Kamboja ini sangat subur anak-anak, karena negara Kamboja ini dilewatin namanya Sungai Mekong. Sungai Mekong. Dan di Sungai Mekong itulah pinggirannya itu tumbuh lahan-lahan subur. Setelah Kamboja ada lagi negara tetangga kita yaitu negara Laos. Tidak jauh beda sama negara Kamboja, dia juga dilewati oleh Sungai Mekong yang subur juga ya. Hasil pertaniannya dinikmati oleh negaranya sendiri ya. Kemudian setelah itu kita punya tetangga juga Malaysia. Malaysia ini juga terkenal dengan perkebunan dan perindustriannya. Kalau perkebunan itu contohnya sawit, perindustriannya juga. Kemudian setelah Malaysia kita juga ada negaranya Myanmar. Myanmar ini juga terkenal dengan pertanian, perkebunan dan tambangnya juga. Di Asia Tenggara ini negara-negaranya tidak jauh berbeda penghasilannya ya, perekonomiannya. Setelah Myanmar, negara Asia Tenggaranya itu lagi yaitu Singapura. Singapura itu adalah negara paling maju di Asia Tenggara anak-anak. Negaranya kecil tapi negara itu adalah negara transit perekonomian ya, yang sangat bagus di Asia Tenggara. Keuangannya, tata negaranya ya anak-anak semuanya. Kemudian setelah Singapura ada lagi Thailand. Thailand itu ada perkebunan, juga ada pertanian, ada juga pertambangan. Nah yang juga selain itu semua ada juga pariwisata. Setelah tadi Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, satunya lagi Vietnam. Vietnam ini terkenal dengan mereka didukung oleh pariwisatanya ya. Mungkin untuk pembelajaran tema 1 subtema 2, pembelajaran 1 ini cukup hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.